Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Sofi harap semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Dalam agama kita, agama Islam, kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan ya anak-anak. Menjaga kebersihan sangat penting bagi kita, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah anak-anak, sebelum kita beribadah kepada Allah, diri kita harus suci dan bersih. Toharoh artinya menghilangkan hadas dan najis yang menyebabkan tidak sahnya sholat. Sekarang Bu Sofi mau bertanya, tahukah anak-anak apakah hadas itu? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Nah anak-anak, hadas terbagi menjadi dua loh. Hayo apa saja? Nah, hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar contohnya adalah mimpi basah bagi seorang laki-laki dan haid bagi seorang perempuan. Nah, cara mensucikannya yaitu adalah dengan mandi wajib. Sedangkan hadas kecil contohnya yaitu buang air kecil, buang air besar, dan kentut. Hayo, siapa yang pernah kentut? Cara mensucikannya yaitu dengan berwudu atau dengan bertayamum jika tidak menemukan air. Anak-anak, selain kita harus bersuci dari hadas, kita harus juga memperhatikan badan kita, pakaian kita, tempat kita harus suci dari najis. Nah, apa itu najis? Najis adalah kotoran yang dapat menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, orang muslim ketika akan beribadah kepada Allah, hendaklah harus terhindar dari yang namanya najis. Nah, najis terbagi menjadi 3 macam. Najis yang pertama adalah najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang hanya minum air susu dari ibunya dan belum makan apa-apa ya anak-anak. Cara membersihkannya atau mensucikannya adalah memercikkan pada tempat yang terkena najis. Lalu najis yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Contohnya adalah air kencing manusia, kotoran manusia atau kotoran hewan, nanah, darah, dan bangkai. Cara mensucikannya yaitu membasuh dengan air pada bagian yang terkena najis sampai hilang baunya, warnanya, dan rasanya. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau najis berat. Contohnya babi dan air liur anjing. Cara membersihkannya yaitu mencuci pakaian atau tempat yang terkena najis sebanyak 7 kali dengan air dan dicampur dengan tanah. Nah anak-anak, itu tadi macam-macam hadas dan juga macam-macam najis. Hadas tadi terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar.
Kemudian najis terbagi menjadi 3, yaitu najis muhaffafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Nah anak-anak, ketika kita akan membersihkan hadas dan najis, kita menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air yang dapat kita gunakan contohnya seperti air sumur, air hujan, air salju, air embun, dan lain-lain. Kita juga dapat menggunakan benda-benda lainnya anak-anak. Contohnya seperti kayu, batu, daun, dan tisu. Anak-anak, kita harus selalu menjaga kebersihan badan kita, pakaian kita, dan tempat kita dimanapun kita berada. Selain kebersihan itu adalah sebagian dari iman, ternyata banyak sekali anak-anak manfaat ketika kita menjaga kebersihan kita. Yang pertama yaitu kita dapat terhindar dari penyakit, kita dapat terhindar dari bau, kita dapat melaksanakan sholat. Karena ketika kita berhadas dan bernajis, kita tidak dapat melaksanakan sholat. Dan yang terakhir yaitu kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, demikian tadi pembelajaran tentang bersuci atau toharoh yang dapat Bu Sofi sampaikan. Pesan Bu Sofi, anak-anak harus selalu menjaga kebersihan dimanapun anak-anak berada ya. Demikian dari Bu Sofi, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.